greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the Nah, di sini dari cuitan Andi Arief ya. Diketahui Andi Arief adalah kader dari Demokrat. Di sini bahkan mencuit kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Nah, kira-kira siapakah ya yang berkhianat di dalam koalisi tersebut? Ya, kalau dilihat dari sini yaitu Demokrat akan bersama PKS. Pasti Nasdem ya. Nah, kira-kira apa yang membuat yaitu Demokrat tersebut menuding ada partai atau satu partai lain mengkhianati koalisi? Memang di sini pada waktu lalu yaitu ada berita yaitu PDIP bicara peluang Ganjar Anies bersatu. Nasdem, semua kemungkinan selalu ada. Kalau dilihat dari sini sih menurut saya tidak ada masalah ya, karena memang semua kemungkinan selalu ada. Apalagi besok ketika mendekati pada Pilpres 2024 atau pada hari H di saat pendaftaran di KPU, pasti itu akan otak-atik semua pasangan capres dan cawapres. Bisa saja juga yaitu Ganjar Anies, Anies Prabowo, Prabowo Ganjar, semuanya bisa. Jadi jawabannya menurut saya ini jawaban politisi kelas tinggi ya. Ya seharusnya seperti inilah seorang politisi, jangan menolak. Ya seharusnya dibuat seperti inilah, dibuat abu-abu terlebih dahulu lah. Jadi jangan langsung A, B, B. Karena memang semua kemungkinan selalu ada. Menurut saya tidak masalah tiba-tiba kok dituding berkhianat ya. Menurut saya kalau misalkan Nasdem yaitu berkomentar ketika menanggapi pada saat lalu yaitu akan menduetkan Ganjar dan Anies, menurut saya juga sangat rasional sekali, sangat masuk akal. Dimana dalam hasil survei Anies Baswedan itu selalu di urutan yang paling bontot sendiri, bahkan sangat tertinggal jauh ya dengan Ganjar Pranowo yaitu yang mendapatkan total kalau nggak salah 35%, Anies Baswedan berada di 24%. Jadi sangat masuk akal sekali jika Nasdem ketika ada tawaran hal tersebut. Semua kemungkinan selalu ada. Menurut saya tidak masalah ya. Tetapi Demokrat lagi-lagi juga malah menuding berkhianat. Saya masih ingat betul ketika ada wacana menduetkan Anies dan Mbak Yeni Wahid, itu juga ditolak secara mentah-mentah. Dan sekarang juga ada rencana diduetkan Ganjar dan Anies, itu juga ditolak mentah-mentah dan bahkan juga embel-embel berkhianat. Ya, semuanya bisa saja terjadi ya. Di sini DPP Partai Nasdem menanggapi santai pernyataan Ketua DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah yang berbicara soal peluang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bersatu pada Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustafa menyatakan segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi. Terlebih dinamika politik menjelang Pilpres 2024 masih sangat dinamis. Ya, Said Abdullah menyatakan bahwa ada kemungkinan Pak Ganjar dengan Pak Anies bergabung. Semua kemungkinan selalu ada. Apalagi ini kan masih dinamis, masih cair, kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 21 Agustus yang lalu. Bahkan di sini juga ada berita lagi yaitu Demokrat tolak mentah-mentah wacana pasangkan Ganjar dengan Anies. Ya kemungkinan di sini ya dari pihak Ganjar lah yang tidak mungkin lah dipasangkan dengan Anies Baswedan. Tetapi kan bisa saja terjadi. Semua memang tidak bisa diprediksi ya sebelum pendaftaran di KPU besok pada 20-an Oktober mendatang. Kita tunggu saja kejutan-kejutan pada saat pendaftaran di KPU. Biasanya kan lagi otak-atik ya, otak-atik pasangan capres dan cawapres. Kira-kira siapa yang bisa membawa kemenangan pada Pilpres 2024. Di sini bahkan isu bakal dipasangkannya Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 menyeruak ke permukaan. Koalisi pendukung Anies Baswedan pun langsung bereaksi. Partai Demokrat menegaskan tak pernah terbesit untuk menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon wakil presiden cawapres dari Ganjar Pranowo. Saat ini Partai Demokrat fokus dan konsisten bersama Koalisi Perubahan yang telah menetapkan Mas Anies sebagai capres, ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan di Jakarta pada Selasa 22 Agustus. Sementara itu, terkait hasil survei Litbang Kompas, Kamhar mengatakan Demokrat mengapresiasi dan menaruh perhatian. Kami melihat masih tersedia cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan dan membalikan keadaan. Salah satunya dengan menyegerakan deklarasi paket komplit capres dan cawapres pendamping Anies Baswedan, katanya. Sekedar informasi, Ketua DPP PDIP Abdul Sardullah menekankan Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies, dituturkan Said, merupakan dua sosok cerdas, apalagi diketahui keduanya merupakan satu alma mater di Universitas Gadjah Mada.
berbeda. Dan dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika Andi Arief mencuit, kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Nah, ini dari Bang Pakat, kasihan amat. Sudah habis keluar berapa banyak untuk logistik? Mau bersama bagaimana kalau suara hubungan Demokrat PKS hanya 18%? Tidak cukup untuk dapat tiket Pilpres. Kecuali P3 bisa diajak dapat tambahan 3,3%. Tapi jadinya Anies Sandi lagi kurang menjual untuk Pilpres. Ya, di sini juga cukup masuk akal sekali ya. Ketika Demokrat dan PKS yaitu bersatu dan satu lainnya Nasdem keluar koalisi misalnya, di sini pasti juga tidak dapat mendaftarkan sebagai capres di KPU besok pada 20 Oktober karena syarat presidensial threshold-nya kurang dari 20%. Tetapi kalau di sini P3 misal diajak ikut, ya kemungkinan bisa dipastikan lah Sandiaga Uno pasti akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan karena logistik yang sangat banyak sekali ya. Kemungkinan Anies Sandi, ya bisa jadi. Wah, ini keren. Sejak awal kan begitu PKS berkoalisi dengan Demokrat. Lalu kalian berdua menghampiri Nasdem karena Anies populer ketiga sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya Nasdem, sedang Demokrat hanya mewadahi AHY yang ditawarkan sebagai capresnya. Ya di sini emang Nasdem mau loncat kemana deh? Ribet terus. Nanti kalau KPP bubar yang disalahkan Jokowi lagi. Yang patut ditanya, sebenarnya Anies punya keberanian gak sih? Bukannya semua partai sudah menyerahkan urusan cawapres ke beliau, takut sama Nasdem. Ya memang, padahal di sini juga cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Tetapi di sini kok selalu ketika Anies dipasangkan dengan si A, si B, si C selalu ditolak oleh Demokrat. Nah, jangan-jangan memang ada maksud tersembunyi ya di balik penolakan tersebut. Kemungkinan ya akan menjadikan AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Kita juga tidak tahu. Siapa tahu juga besok ketika mendaftar di KPU tiba-tiba ada deal-dealan politik. Bisa jadi Prabowo cawapresnya adalah AHY. Begitu juga sebaliknya, Ganjar Pranowo cawapresnya ternyata AHY. Kita semua tidak tahu lah di sini. Di sini dari Bendol Ganteng, pesan saya jauhi narkoba. Endi tambal dulu itu gigi ompong. Jadi clear ya kalau gontok-gontokan bukan Jokowi penyebabnya. Ingat Andrun, kalau menurut saya ya AHY yang paling masuk akal buat jadi cawapresnya Anies. Kalau yang lain secara elektabilitasnya kurang tinggi, mungkin juga ada tekanan dari sana supaya Demokrat nggak naik. Ya di sini bahkan juga semua mengomentari hiruk pikuk perpolitikan saat ini ya. Kira-kira siapa ya yang berkhianat? Tetapi kalau dilihat dari tiga koalisi di sini, kalau Demokrat dan PKS berarti yang dimaksud oleh Andi Arief itu yang berkhianat ya Nasdem. Di sini ya kadang-kadang aku berpikir, tidak bisakah kader-kader parpol KKP ini diam? Kalau ada kesepakatan cawapres terserah Pak Anies, ya sudah diam aja. Kenapa sih? Kalau memang berkoalisi hanya untuk cawapres, maka perubahan hanya sekedar mimpi. Ya seperti itulah. Semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang, semoga saja masyarakat tidak terpolarisasi seperti Pilpres 2014 dan 2019, dan semoga saja Pilpres 2024 berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan jujur dan adil.